berdoa sekali lagi. Bapa, kami adalah bejana-bejana yang senantiasa merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengisi bejana hati kami ini dengan kebenaran dari firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan kalau di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau memberikan kami hari perhentian, hari Tuhan, hari yang dikuduskan khusus untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih muda, kami telah dibekali oleh Tuhan dengan keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga dari keluarga lah kami mengenal Tuhan yang sejati, sehingga setiap minggu pun kami datang untuk beribadah. Di tengah-tengah sana ya Tuhan, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, ada begitu banyak anak muda yang tidak seberuntung kami. Mereka sering sekali disesatkan oleh berbagai ajaran yang tidak sehat, yang bahkan menyesatkan, sehingga masa depan mereka terancam. Tetapi kami mau bersyukur, walau kami tidak seberapa, sekitar 20 orang saja, tetapi kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kami akan bersama-sama mendalami satu judul ataupun tema ataupun topik, yakni tentang strong woman. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong supaya setiap diri kami yang pada hari ini memperingati Hari Kartini, kami boleh mengingat bahwa sebagai perempuan kami dipanggil untuk menjadi wanita atau menjadi gadis yang kuat. Demikian juga di sini ada laki-laki, ada pria. Kiranya juga boleh menjadi pembelajaran bagaimana seharusnya memperlakukan para perempuan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama akan membuka, belajar dan berjanji melakukan firman-Mu. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yuk, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya diberikan satu tema yang sangat bagus tentang strong woman ya, tentang wanita yang kuat atau perempuan yang kuat begitu ya, karena hari ini 21 April jatuhnya itu adalah memperingati Hari Kartini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri sedikit begitu ya, karena ini baru pertama kali saya melayani di komisi remaja ya, yang biasanya disebut dengan Korem begitu ya, komisi remaja. Dan biasanya anak-anak muda ya dipanggil youth kan gitu ya, kerennya ya. Nah, kalau saya boleh dipanggil kakak nggak apa-apa ya. Jadi bersyukur hari ini kita berkumpul seperti ini, dan saya senang ada di sini karena rumah saya, tempat tinggal saya tidak jauh dari sini. Saya di Keranggan. Tadi naik Grab car begitu hanya 10 menit nyampenya begitu ya. Jadi kita ini masih ya tetanggaan lah begitu ya, Cibubur. Dan dulu saya pernah tinggal juga di Lewi ya, di perumahan Marco Polo ya. Jadi tidak asing. Jadi saya senang kalau bisa kembali lagi ke klaster-klaster seperti ini ya. Sungguh menyenangkan sekali. Dan pelayanan saya itu adalah di STTJV Jakarta. Nah, jadi Kak Andri yang menjadi pembina kalian itu adalah mahasiswa saya ya. Jadi senang sekali ternyata melalui jejaring kita dapat bertemu seperti sekarang ini. Oke, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Tetapi karena firman Tuhannya panjang banget ya, Hakim-Hakim 4. Ya, Hakim-Hakim 4, saya hanya mengajak kita membaca satu ayat saja, supaya nanti kalau penasaran bisa membaca di rumah ya, baca berulang-ulang kembali, sehingga kita bisa melihat kedahsyatan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, saya mengajak kita membaca di dalam satu ayat ya, yakni Hakim 4 ayat 14-nya saja. Ya, karena kalau dibaca satu pasal itu rasanya kok panjang gitu. Nah, saya mengajak kita membaca satu ayatnya saja. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 14.
pada hitungan ketiga kita membaca ya, 1, 2, 3. Lalu kata Deborah kepada Barak, ayo maju, Tuhanlah yang memimpinmu. Hari ini ia memberi kemenangan kepadamu atas Sisera. Maka turunlah Barak dari gunung Tabor bersama-sama dengan ke-10.000 orangnya. Ya, ini ayat yang akan menjadi pegangan kita, walaupun secara lengkap sih ada 24 ayat begitu ya. Nah, tapi kita hemat saja waktunya supaya nanti dibaca di rumah. Nah, sekarang kita mau merenungkan sebenarnya apa saja yang menjadi kriteria ataupun menjadi apa itu yang disebut dengan strong moment ya. Nah, jadi dari satu ayat ini sebenarnya mewakili bahwa peran perempuan ya, karena saya lebih suka memakai kata perempuan daripada wanita. Kalau kata wanita itu sepertinya benar-benar agak rendah begitu ya, tapi kalau kata perempuan itu lebih bagus dan itu setara dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan pasangannya katanya perempuan, kalau pria pasangannya katanya adalah wanita gitu ya. Jadi pria wanita, laki-laki perempuan. Dan saya lebih suka memakai kata perempuan karena itu lebih baik ya, karena artinya ada kesamaan derajat, ada kesamaan harga, ada kesamaan harkat ya, ada kesamaan martabat ya. Nah, jadi pilihlah kalau kita hendak menggunakan kata perempuannya itu lebih baik daripada menggunakan kata wanita. Nah, sekarang yang pertama berkaitan dengan judul kita Strong Woman ya. Strong Woman, kita melihat bahwa yang dimaksudkan di dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah Deborah ya, Nah, Deborah ini berkata kepada Barak, ayo maju begitu ya. Nah, ini adalah perkataan seorang nabiah, karena Deborah itu adalah nabiah. Dia berkata kepada Barak yang adalah seorang jenderal. Barak itu laki-laki, Deborah itu tentu saja seorang perempuan dan dia seorang nabiah. Nah, pada waktu itu Deborah adalah seorang perempuan yang menjadi nabi dan hakim. Kalau nabi itu untuk laki-laki, kalau perempuan namanya nabiah ya. Nah, nabiah ini adalah corong ataupun jubir. Jubir itu adalah juru bicara Allah. Jadi Allah bisa memakai laki-laki, bisa memakai perempuan untuk berbicara kepada bangsa-bangsa, berbicara kepada umat. Nah, pas pada waktu itu Israel, yakni satu bangsa, dipimpin belum ada raja waktu itu. Jadi adanya hakim. Nah, makanya nama kitab ini adalah Hakim-Hakim. Artinya Deborah itu juga adalah hakim karena belum masa pemerintahan raja. Jadi ini masa pemerintahan hakim. Jadi bangsa Israel ini sangat terpatok kepada kepemimpinan seorang yang bernama hakim. Kalau misalnya hakim Deborah ada, wah siklusnya itu semangat dia itu naik, grafiknya naik. Tapi kalau satu hakim meninggal dunia, turun ya. Kemudian kalau Tuhan bangkitkan lagi, misalnya memanggil seseorang lagi menjadi hakim, grafiknya naik lagi. Nah, jadi naik turun. Kalau naik pas ada hakim yang memerintah, seperti Deborah ini, semangatnya naik, spiritualnya naik. Tetapi kalau pas hakimnya meninggal dunia, maka semangat satu bangsa itu menjadi turun begitu ya. Nah, jadi zigzag begini, turun naik. Kalau ada hakim pemerintah, maka amanlah negeri itu ya. Nah, makanya cerita ini adalah latar belakang dari Hakim 4 ini. Hakim-Hakim 4 itu ada Kanaan, yakni bangsa bebuyutannya Israel. Dia mempunyai seorang raja namanya Yabin. Yabin ini mempunyai jenderal berperang yang namanya Sisera. Sisera itu laki-laki, ya kan? Nah, sementara Israel mempunyai pemimpin perempuan, yakni hakim yang setara dengan raja, begitu ya. Karena waktu itu mereka belum ada raja, adanya hakim. Nah, jadi dia juga adalah nabiah. Nah, jadi Deborah ini sangat tinggi kedudukannya, begitu ya. Nah, dia juga mempunyai jenderal yang namanya Barak. Nah, begitu ya. Nah, jadi Deborah mempunyai jenderal berperang, panglima perang namanya Barak. Sedangkan negeri bebuyutannya itu adalah negeri Kanaan yang mempunyai raja namanya Yabin dan mempunyai jenderal berperang ataupun panglima perangnya itu bernama Sisera. Nah, jadi ketika kita membaca tadi di ayat 14 dikatakan bahwa kata Deborah kepada Barak, ayo maju, Tuhanlah yang memimpinmu.
hari ini ia akan memberi kemenangan kepadamu atas Sisera. Maka turunlah Barak dari Gunung Tabor bersama-sama dengan ke-10.000. Bayangkan tentara yang dipimpin Barak waktu itu adalah 10.000 orang ya. Jadi besar sekali ya. Nah, jadi disinilah kita melihat akhirnya yang memimpin peperangan yang maju pertama kali itu adalah Deborah. Nah, makanya di sini strong moment kalau disematkan ke Deborah itu pas banget, cocok banget. Nah, nanti bagaimana aplikasinya bagi kita yang remaja-remaja yang masih muda ini ya, apakah pas, apakah semangatnya mempunyai semangat seperti Deborah atau tidak, nanti kita akan koreksi diri masing-masing. Nah, jadi Deborah ini adalah seorang perempuan yang menjadi nabi dan hakim pada bangsa Israel pada saat itu, dan dia memegang peranan penting di dalam memimpin bangsa Israel melawan musuh mereka, yakni tentara Kanaan ya, yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Sisera. Nah, kita melihat yang berikutnya lagi tentang kualitas seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang bernama Deborah ini. Dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Hakim-Hakim 4, kalau kita membaca ayat 6-10, intinya itu adalah dengan petunjuk dari Tuhan, Deborah menjadi penopang bagi Barak yang adalah seorang jenderal ataupun seorang panglima perang Israel dalam mengalahkan Sisera yang adalah panglima tentara musuh, yakni dari negeri Kanaan. Begitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita melihat bahwa kualitas Deborah di sini patut diperhitungkan. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan nyalinya yang memang adalah strong, dia kuat memang. Karena dia adalah seorang nabi ya, dia mengerti bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, tapi dia tidak arogansi. Dia tidak mengatakan bahwa saya seorang wanita yang kuat, saya akan memimpin Barak, yakni kamu yang adalah jenderal perangnya Israel, jadi kamu akan ngekor saya. Tidak, dia tidak mengatakan demikian. Tetapi dia mengatakan ya, dengan petunjuk dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan pada hari ini kita akan mengalahkan Sisera ya. Jadi Sisera akan diserahkan ke dalam tangan perempuan ya. Nah, itu adalah suatu perkataan nubuat yang memang nantinya kalau kita membaca satu ayat itu secara full, bahwa Sisera panglima perang dari Yabin ataupun dari negeri Kanaan ini, dan memang akhirnya kita melihat bahwa Sisera ini ketika dia melihat tentara Israel begitu kuat, waktu sangat lelah ya berperang kan lelah sekali. Nah, waktu lelah dia ngos-ngosan dan kemudian dia pergi ke kemah ya, ke kemah yang ada di sekitar situ, dan kemudian dia bilang, izinkan saya menumpang untuk tidur. Dan ternyata Tuhan sudah menyiapkan seorang perempuan yang bernama Yael ya. Kalau kita membaca lengkapnya ya di dalam Hakim-Hakim 4, ada seorang perempuan yang bernama Yael ya, dan akhirnya mengambil sebilah besi yang kemudian ketika Siseranya tertidur lelah karena dia kecapean, kemudian dipatokkan ya, bahasa Alkitab dipatokkan itu artinya dihunjang begitu ya melalui pelipisnya. Jadi kepalanya ini ya tembus batang besi sampai ke tanah begitu. Dengan cara begitulah Sisera panglima perang Yabin ya dari negeri Kanaan yang gagah perkasa yang melawan Deborah dan Barak itu mati. Nah, disitulah kita melihat bahwa nubuatan Tuhan ya kepada Deborah itu ternyata tergenapi, bahwa Sisera itu mati di bawah ataupun di tangan seorang perempuan yang bernama Yael. Nah, tetapi sebelumnya Tuhan juga memakai Deborah, yakni seorang nabi perempuan untuk memimpin perang. Karena apa? Karena Barak tidak berani kalau Deborah tidak maju begitu. Kalau Deborah maju maka dia maju begitu ceritanya ya. Nah, jadi disinilah kita melihat seorang kualitas ya, seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang luar biasa, kualitas pemimpin yang senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pengalaman, tidak mengandalkan semangat yang menggebu-gebu, tidak mengandalkan kekuatan 10.000 tentara yang maju berperang, ya kan? Tetapi dia mengatakan Immanuel, yakni Allah yang berperang ya, beserta dengan kita ya. Nah, jadi ini adalah gambaran kita melihat ya seorang Deborah yang sangat strong, seorang yang sangat semangat, seorang yang sangat kekeh, seorang yang sangat kuat ya menjadi hakim atas Israel, dan dia biasanya
duduk berhakim ya. Jadi kalau kantornya itu di bawah pohon palem ya. Kalau di sini kantor Ibu Gembala kan bagus, AC-nya enak gitu, segar gitu ya, di gedung yang indah, yang cakep begitu ya. Nah, kalau di sana kita melihat pemimpin, boleh dikatakan ya, rajanya, karena waktu itu belum ada raja, hanya ada hakim. Seorang pemimpin nomor 1, tapi ngantornya itu di bawah pohon palem ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi inilah yang disebut dengan strong woman. Dia mungkin memilih berkantor di bawah pohon palem itu karena apa? Gampang ditemui oleh rakyat. Nah, jadi kalau harus melalui birokrasi yang ada istananya, yang harus laporan, buat surat, permohonan dan sebagainya, itu kayaknya terlalu terbelit-belit begitu ya. Banyak birokrasi yang harus ditempuh sehingga dia memilih untuk berhakim ataupun memerintah di bawah pohon palem. Ya, jadi seorang nabi ini memerintah Israel dengan penuh kasih, dan setelah 20 tahun negara ini ya, Israel ini ditindas oleh raja Kanaan yang bernama Yabin, dan kemudian dengan panglimanya yang Sisera itu tadi, yang sudah dinubuatkan akan mati ya, akan kalah di bawah tangan seorang perempuan. Kita sudah tahu bahwa dia dipatok kepalanya ya dengan batang besi yang dilampakkan begitu ya, dengan palu. Nah, untuk membawa 10.000 prajurit ya menyerang Sisera di Gunung Tabor. Nah, jadi ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Deborah maju sehingga menyebabkan Barak berani memimpin prajurit perang ataupun tentara perang sebanyak 10.000 orang ya di Gunung Tabor. Dan itulah kualitas seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan yang sangat besar. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita sebagai seorang remaja, keputusan apa yang kita ambil? Biasanya keputusan mau melanjutkan studi, ya kan? Itu kan yang paling tentram adalah kita memikirkan, saya passionnya apa? Saya hobinya apa? Saya sukanya apa? Sehingga kalau memilih tempat kuliah atau memilih jurusan begitu, itu akan sangat enjoy, karena itu tidak seperti pekerjaan yang menyiksa. Kalau kita melakukan apa yang kita kerjakan, pekerjaan itu akan menjadi enjoy dan ringan. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau mengambil keputusan seperti itu memang harus menyertakan Tuhan. Dan kalau adik-adik lihat ini lebih besar lagi nanti ya, memikirkan jodoh begitu ya, tapi sudah boleh didoakan sejak dari sekarang. Sejak dari masa remaja sekarang sudah boleh ya mendoakan. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan anak baby mereka sudah didoakan, nanti jodohnya biarlah orang yang takut akan Tuhan. Sejak dari baby saja sudah boleh didoakan. Apalagi remaja ya, harus mendoakan nanti siapa yang menjadi teman hidup begitu ya. Siapakah gerangan dia gitu ya. Nah, harus didoakan sejak dari sekarang ini. Itu termasuk keputusan-keputusan yang harus menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau misalnya keputusan hari ini kita mau pakai baju berwarna apa, yaitu enggak apa-apa lah kita sendiri, walaupun enggak berdoa dulu. Ya, tadi saya pakai baju ini juga enggak berdoa sih. ya, karena itu keputusan yang tidak yang tidak fatal begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jodoh, sekolah, kuliah, beli rumah dan sebagainya, itu keputusan besar yang memang harus menyertakan Tuhan. Nah, tetapi sebaiknya sih, kalau memang kita ini adalah seorang yang sangat intim dengan Tuhan, sebenarnya termasuk memakai baju pun boleh kita doakan. Mau makan apa hari ini juga boleh didoakan begitu, daripada salah makan ya kan? Ya, daripada salah bergaul dengan teman, boleh kita doakan ya. Jadi membawa setiap masalah kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga kita melihat ini ya, hal tentang melibatkan Tuhan di dalam setiap putusan kehidupan ya. Di sini dikatakan, tetapi Barak menjawab, jika engkau turut maju, aku pun maju. Nah, jadi panglima tentara loh ya, yang memimpin 10.000 tentara berkata demikian. Dia tidak berani maju kalau Deborah, pemimpin bangsa itu, tidak maju. Nah, Deborah setuju, tetapi dia memberitahu Barak bahwa dia, yakni Barak, tidak akan mendapatkan kemuliaan ataupun kehormatan atas perang itu karena dirinya ikut pergi, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ini nubuatan berbicara tentang kemenangan Deborah ya, yang turut memimpin peperangan bersama dengan Barak. Nah, jadi disinilah strong woman itu terbukti, strong woman-nya Tuhan ya, wanita ataupun perempuan yang hebat
karena mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengalamannya, ya, bukan mengandalkan pengalaman secara pribadi. Jadi kita melihat akhirnya Sisera kalah di tangan seorang perempuan perkasa ini. Jadi kisah heroik, kisah kepahlawanan seorang perempuan yang bernama Deborah mengingatkan kita bahwa kaum perempuan sebenarnya mampu tampil memimpin dengan bijaksana dan tegas, ya. Tidak harus kita berotot begitu, ya. Tidak harus kita itu memimpin dengan tongkat besi. Enggak, ya. Dengan perkataan yang lemah lembut pun, tetapi kalau disertai dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi seorang pemimpin perempuan yang handal, ya, yang memuliakan Tuhan, akan menjadi strong woman. Ketika yang dipimpin ragu-ragu, walaupun itu adalah seorang laki-laki misalnya, maka pemimpin perempuan harus berani memikul tanggung jawab kepemimpinannya. Seorang perempuan juga mampu melakukan hal-hal yang besar seperti Deborah. Adik-adik yuk yang terkasih, kita di sini ya mungkin tidak pernah menjadi hakim yang setara dengan raja di Israel pada saat itu. Nah, tetapi kita adalah pemimpin diri sendiri. Kadang kita diangkat menjadi pemimpin, mungkin kalau yang kuliah BEM begitu, ya, pemimpin ketua BEM, atau yang belum kuliah itu mungkin ketua OSIS atau ketua organisasi yang lain. Tapi percayalah, walaupun perempuan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar asalkan bersama dengan Tuhan seperti Deborah ini. Nah, saya mau menunjukkan satu gambar ini, ya, bahwa perempuan ini menjadi kuat bukan karena ia terbuat dari tulang rusuk Adam, ya. Jadi kadang-kadang ya ada bercanda-bercanda di antara pendeta begini, ya. Coba kamu tebak, ya, laki-laki lebih kuat atau perempuan lebih kuat? Kemudian yang pro perempuan ya berkata perempuan lebih kuat karena apa? Dia diambil, ya, dari tulang rusuk Adam. Jadi dia terbuat dari tulang, makanya dia lebih kuat secara emosi katanya. Nah, terus yang pro Adam, ya, yang terbuat dari tanah liat berkata begini, Adamlah lebih kuat, lihat ototnya, ya. Wah, begitu, ya. Nah, sebenarnya dua pendapat ini, ya, nggak salah juga nggak benar, karena di tengah-tengah. Karena apa? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan mempunyai kekuatannya masing-masing. Ya, walaupun dikatakan bahwa perempuan itu kuat dan dijadikan penolong yang sepadan, ya, kalau dia menjadi seorang istri, dia menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki, bagi suaminya. Itu bukan berarti karena dia terbuat dari tulang suaminya, tulang laki-laki jadinya makanya dia lebih kuat. Yaitu penafsiran yang salah, ya. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama kuatnya, tetapi di bidangnya masing-masing, ya. Karena dia mengenal siapa dirinya, dia ada di dalam rencana Tuhan, maka dia akan menjadi laki-laki yang kuat dan dia akan menjadi perempuan yang kuat. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Begini. Nah, ini, ya, coba perhatikan. Setiap orang terlahir ke dunia ini memiliki rencana Tuhan yang khusus. Kita semua di sini, saudara semua, ya, adik-adik semua, kita tidak pernah bisa bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya mau pilih dong orang tua saya siapa? Tidak bisa. Tuhan, saya mau pilih dong gender saya ataupun jenis kelamin saya ini laki-laki atau perempuan. Nggak bisa, itu bukan kita yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ada banyak hal yang tidak bisa dipilih oleh kita, misalnya gender, orang tua. Kita mau menjadi anak sulung atau anak bungsu itu juga bukan pilihan kita. Mau jadi anak kembar pun bukan pilihan kita. Kita mau terlahir sebagai suku apa nggak bisa kita pilih. Bangsa apa nggak bisa kita pilih. Warna kulit kita nggak bisa kita pilih. Jenis rambutnya mau lurus seperti saya atau yang agak ikal-ikal nggak bisa kita pilih. Tapi kalau dibuat sekarang bisa sih, ya. Tapi aslinya nggak bisa, ya. Nah, artinya apa? Setiap pribadi yang terlahir ke dunia ini istimewa sekali. Jadi jangan pernah menjadi minder, ya. Karena kita ini unik, tidak ada kembarannya di dunia ini. Kalaupun ada kembarnya, kisah Melita dan Melisa yang meninggal itu ada bedanya juga, ya. Walau ada tai lalatnya yang Melita itu, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Walaupun katanya mereka kembar identik, ya. Nah, tetapi tingginya berbeda, ya. Tingginya berbeda dan sebagainya, dan karakternya juga berbeda. Nah, tidak ada yang sama. Artinya saudara dan saya itu spesial di mata Tuhan. Jadi kita yang kalau pernah merasa malu menjadi laki-laki atau malu menjadi perempuan, hati-hati, ya. Karena sekarang
LGBTQ ya. LGBT itu sedang marak-maraknya menanamkan program supaya kalau bisa semua orang di dunia ini jadi LGBT seperti mereka ya. Jadi mereka itu mempunyai program yang hebat luar biasa. Jadi kalau ada orang yang malu-malu menjadi laki-laki, dia ajak menjadi perempuan dengan cara transgender ya. Adik-adik tahu nggak sih di negeri Thailand, di negeri kayu putih, salah ya, bukan negeri kayu putih, negeri gajah putih ya. Nah di negeri gajah putih di Thailand itu ada 1.000 orang lebih setiap tahun mengantri apa? Transgender. Laki-laki ingin dioperasi menjadi perempuan. Itu karena apa? Karena tidak mengenal rencana Tuhan. Tidak mengenal bahwa dirinya itu tidak bisa memilih laki-laki atau memilih menjadi perempuan, karena Tuhan sudah menentukan ada rencana yang indah di dunia ini yang harus dia perankan. Nah, jadi kalau kita pasti menolak program itu karena apa? Itu terlarang. Tetapi kenyataannya orang yang tidak mengenal Tuhan ya, termasuk misalnya Lucinta Luna yang kita tahu lah. Nah itu ya laki-laki menjadi perempuan dan itu juga dioperasi. Jadi ada 1.000 orang satu lebih mengantri untuk di transgender. Ini kasihan sekali ya, kalau tidak menyadari bahwa ada tugas istimewa menjadi laki-laki, ada tugas istimewa menjadi perempuan. Ya, jadi kita melihat bahwa transgender itu sangat mengerikan. Kita menolak programnya, tetapi kita harus mencintai orangnya. Jadi orangnya itu harus didoakan, dituntun kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus datang mengasihi orang berdosa ya. Dosanya itu tidak bisa ditolerir, tetapi orangnya Tuhan kasihi. Demikian juga dengan transgender ini. Saya dengar kalau nggak salah ya, baru-baru ini ya, peraturan tentang undang-undang transgender ini sudah diberlakukan di Indonesia. Ya, bayangkan betapa mengerikannya itu ya. Nanti laki-laki menikah dan laki-laki, aduhai ya, kalau saya lihat itu ya sangat-sangat tak sedap di pandang mata kata orang Malaysia ya kan. Jadi kalau kita lihat perempuan dengan perempuan, ya ampun, itu tidak ada di dalam programnya Tuhan. Di dalam programnya Tuhan, pernikahan itu hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, makanya sudah waktunya ya mendoakan yang laki-laki itu, mendoakan siapa ya Tuhan nanti akan menjadi calon istri saya. Sudah boleh mulai didoakan supaya Tuhan pimpin tepat ya, memilih yang sangat tepat. Demikian juga yang perempuan berdoa untuk calon suaminya, seorang yang sangat tepat seperti itu. Karena apa? Karena dunia kita sekarang ini ya sangat kacau balau. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Nah, kita yang mengenal Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, sekarang saya ada tips yang sangat sederhana tentang melihat ya kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan ya. Jadi strong woman ya tidak bisa dilepaskan dari strong man ya. Nah, mari kita lihat siluet yang ada di depan ini ya. Siluet tentang anatomi laki-laki dulu. Kita lihat laki-laki pinggangnya itu lebih kecil dibandingkan bahunya. Artinya apa? Memang sejak Tuhan menciptakan laki-laki, dia ini dipilih menjadi kepala keluarga. Bukan berarti perempuan subordinat ya, bukan ya, tetapi manusia laki-laki dan perempuan ini untuk saling melengkapi. Jadi laki-laki kalau kita lihat dia ini ototnya kuat dan kemudian bahunya ini lebih lebar daripada pinggulnya, itu artinya apa? Dia memang tidak disiapkan untuk melahirkan anak, tidak ada rahim dia ya. Nah, tetapi dia mempunyai bahu yang kuat, itu artinya apa? Wah, dia mempunyai tenaga yang lebih dahsyat daripada perempuan. Nah, jadi kekuatan laki-laki dan perempuan secara fisik itu berbeda. Nah, jadi kalau ada kekuatan wanita, ada juga kekuatan pria ya. Nah, demikian pula wanita, coba lihat perempuan, siluetnya kan sebaliknya. Dia pinggulnya ini lebih besar dibandingkan bahunya. Artinya apa? Tuhan menyiapkan perempuan untuk melahirkan anak ya, sehingga dia ini bekerjanya tidak perlu yang terlalu berat ya untuk mencangkul dan segala macam. Biarkanlah pekerjaan yang berat-berat, membangun gedung dan sebagainya, biarlah itu tugas laki-laki. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang emansipasi ya, seperti Kartini, dia memperjuangkan yang benar ya. Emansipasi itu harus dilihat ada yang benar, ada yang nggak benar. Yang benar itu kalau memperjuangkan kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan itu bagus ya. Kalau berjuang untuk siapa yang boleh menjadi tukang bangunan, kayaknya lebih cocok laki-laki deh. Jadi yang perempuan nggak perlu iri begitu
gitu loh ya. Nah, kenapa? Masing-masing ada kekuatannya begitu ya. Nah, jadi di sinilah kita melihat laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan khas untuk saling melengkapi dan bermitra di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Makanya ketika seorang laki-laki ya menikah dengan seorang perempuan, dikatakan perempuan itu menjadi penolong yang sepadan. Artinya apa? Karena dia melengkapi suaminya supaya mereka bisa melahirkan keturunan ya, boleh beranak pinak, melahirkan keturunan dan yang ada di muka bumi ini. Jadi penolong jangan diartikan bahwa perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Masing-masing berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Seperti itu ya. Jadi untuk saling melengkapi, bukan untuk saling melawan. Ingat itu kata kuncinya adalah untuk saling melengkapi di dalam keluarga, yakni suami istri itu untuk melahirkan keturunan di muka bumi. Nah, sedangkan kalau di dalam bermasyarakat, laki-laki dan perempuan saling melengkapi ya untuk misalnya membangun sekolah, membangun gereja, membangun gedung, membangun masyarakat. Nah, itu saling melengkapi secara kolektif. Jadi ada kekuatan khas laki-laki, ada kekuatan khas perempuan ya. Nah, jadi dengan demikian sebagai kesimpulannya adalah keberhasilan di dalam karya dan pelayanan ya. Kita sudah melihat tokoh perempuan karena hari ini khusus membahas tentang perempuan karena hari ini adalah Hari Kartini. Kita sudah membahas tokoh yang bernama Deborah. Maka kita melihat keberhasilan dia di dalam memimpin satu bangsa Israel di dalam perang. Padahal seharusnya yang berperang itu orang Barak aja laki-laki, karena Barak itu adalah jenderal kan, jenderal ataupun panglima berperang, tetapi dia takut ya untuk maju. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kalau Tuhan sudah memberikan dia itu pangkat ataupun memberikan dia kesempatan, maka dia seharusnya mengandalkan Tuhan. Nggak perlu dia mengatakan kalau engkau maju saya maju ya. Nah, jadi disinilah sebagai seorang yang strong woman, walaupun ya seorang perempuan ya sebenarnya tidak Tuhan ya ajak ramai-ramai untuk maju berperang secara fisik. Kan kebanyakan yang dipilih oleh Tuhan untuk berperang secara fisik itu kan laki-laki ya kan ya, kalau kita membaca Alkitab. Nah, tetapi akhirnya Tuhan izinkan juga untuk memberi pelajaran kepada Barak ya, bahwa perempuan pun ya kalau diperlukan sewaktu-waktu yang melampaui dari peran dia yang seharusnya, dia dapat menjadi strong woman. Jadi artinya di sini kita tidak perlu mempertentangkan siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan, sama-sama kuat kalau mengandalkan Tuhan. Immanuel artinya adalah Tuhan beserta kita. Kalau kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam sekolah kita, dan dimanapun kita berada, pasti kita akan menjadi strong woman atau strong man. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sedang berkiprah, yang sedang berprestasi, yang sedang menunaikan tugas kita sebagai pelajar SMA atau SMP atau mahasiswa ya sudah kuliah atau yang sudah bekerja. Sehingga dengan demikian maka kita akan melihat Tuhan sudah memberi kita identitas yang sangat jelas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi kita tidak perlu minder, karena di dalam pundak kita ini, di atas pundak kita mempunyai tugas yang sangat istimewa. Makanya berjalanlah bersama dengan Tuhan sehingga selamat menjadi strong woman dan strong man, sehingga dengan demikian kita tidak sia-sia ya memperingati Hari Kartini. Walaupun Hari Kartini ini adalah perayaan yang secara umum, peringatan secara umum, tetapi kita bisa menarik nilai rohaninya bahwa kalaupun hari ini kita membahas tentang seorang tokoh perempuan yang bernama Deborah, itu juga boleh menjadi mitra bagi Barak ya. Nah, jadi di sini kita laki-laki dan perempuan dipanggil menjadi mitra yang melengkapi di keluarga, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun Tuhan menaruh kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita siapkan diri menjadi strong woman dan strong man. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Mu bahwa setiap diri kami tidak bisa memilih untuk menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Tuhanlah yang sudah memilihkan untuk kami. Karena banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kami pilih. Itu menguatkan, mengonfirmasi kami bahwa Tuhan melahirkan kami melalui orang tua kami masing-masing. Di dunia ini ternyata kami sangat istimewa di mata Tuhan. Kami mempunyai tugas dan tanggung jawab dan peran yang sangat luar biasa
kalau kami berjalan dengan Tuhan, karena di pundak ataupun di bahu kami masing-masing ini ya Tuhan, kami sudah dipercayakan kelak nanti akan memberikan kontribusi apa kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat, dan kepada negeri, bahkan kepada dunia ini. Oleh karena itu, biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami sekali lagi, baik kami laki-laki, baik kami perempuan, kami boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa yang akan meneguhkan firman Tuhan di dalam hidup kami, dan kami boleh berkiprah sesuai dengan gender kami, dengan passion kami, dengan talenta, bakat-bakat yang akan kami kembangkan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.